فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'du. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang Kitabul Walidain, kitab berbakti kepada kedua orang tua, yang mana kita masuk pada bab nomor yang kelima, Al-Babul Khamis, yaitu judulnya adalah Babul Linil Kalam Liwalidayh. Bab Linil Kalam Liwalidayh, yaitu adalah berucap dengan penuh kelembutan kepada kedua orang tua. Ya, kita sudah habiskan bab pertama sampai dengan yang keempat, dan ini masih sekitar berapa? Masih lebih ya dari setengah pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua, yang mana ini merupakan wasilah untuk berbakti kepada orang tua yang kelima, yaitu berucap dengan penuh kelembutan, berkata-kata dan bertutur yang sangat baik terhadap kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Thaisalah bin Mayyas. Thaisalah bin Mayyas rahimahullah, seorang tabi'in yang pernah terjerumus ke dalam kesesatan, yaitu ia tersesat bersama dengan kelompok An-Najadat, dan ini adalah salah satu sekte dari orang-orang Khawarij. An-Najdat, pengikut daripada Najdah bin Amir. Ini adalah salah seorang yang membuat sekte baru dalam kelompok Khawarij. Dan kita bisa katakan Khawarij ini adalah orang-orang kafirin, karena Nabi SAW yang nyatakan mereka telah keluar dari agama Islam, seperti melesatnya anak panah. Ya. Nah, di sini Thaisalah bin Mayyas ia bercerita. Kisahnya adalah kuntu ma'an Najdat. Dulu aku terjaring dengan kelompok sesat, kelompok An-Najadat. Ya, tadi saya ulangi, Najadat ini adalah salah satu sekte dari kelompok Khawarij. Dia adalah pengikut Najdah bin Amir Al-Thaqafi Al-Hanafi. Nah, fa asabtu zunuban la ara illa minal kabair. Ketika aku bersama dengan kelompok An-Najadat, dan kelompok An-Najadat itu berdomisili di Irak, di Kufah saat itu, aku pernah melakukan suatu dosa, la araha illa minal kabair, dan setelah aku perhatikan, dosa tersebut adalah termasuk dosa besar. Ya. Kemudian apa? Fadzakartu dzalika li ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ingin meminta keterangan penjelasan dari seorang sahabat Nabi, yang mana sahabat Nabi adalah yang paling mengerti tentang syariat.
yang paling mengerti tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada seorang Ibnu Umar, maka Taisalah ini bertanya. Fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar, sebelumnya aku ceritakan terlebih dahulu kronologisnya. Ya. Kemudian setelah diceritakan dosa yang ia lakukan, Ibnu Umar bertanya, qala ma hiya? Lantas dosa apa sebenarnya yang kamu lakukan? Qultu kaza wa kaza. Maka akhirnya ia ceritakan. Namun di hadis ini tidak ia ceritakan. Mungkin yang pertama itu adalah aib pribadi. Yang kedua, tidak pantas seseorang ketika sudah bertaubat ia menceritakan kembali dosa yang pernah ia lakukan. Karena itu termasuk perbuatan al-mujahirin. Mujahirin itu adalah orang-orang yang secara jahar, secara terang-terangan menceritakan tentang dosa yang ia lakukan. Dan ini termasuk dosa besar. Ketika seseorang melakukan dosa di malam hari, tidak ada yang mengetahuinya dan Allah telah menutupi dosa tersebut, tetapi keesokan paginya ia dengan bangganya menceritakan kepada orang lain. Ya, ini banyak terjadi di masyarakat. Ketika seseorang dengan bangganya menceritakan tentang dosa yang ia lakukan, ini sangat berbahaya. Ya, kata Nabi SAW, itu namanya perbuatan al-mujahirin. Dan Allah tidak ridho dengan hal itu. Ya, sudah Allah tutupi semalam penuh, namun keesokannya ia justru membuka aibnya sendiri. Ya, dan ini adalah dosa besar. Maka mungkin Taisalah tidak mau menceritakan, maka dia hanya ceritakan kaza wa kaza wa kaza. Seperti ini, seperti itu. Kemudian menurut Ibnu Umar, ternyata yang ia lakukan itu bukanlah dosa besar menurut Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar berkomentar, laisat hadhihi minal kabair. Yang kamu ceritakan itu bukanlah dosa besar. Ya, kita kurang mengerti, kurang tahu apa ya dosa yang disebutkan oleh Taisalah ini. Kemudian Ibnu Umar menyatakan, hunna tis'un. Ketahuilah dosa besar itu ada 9 buah. Ada 9 perbuatan. Ibnu Umar menceritakan yang pertama, al-isyraku billah. Menyekutukan Allah. Perbuatan syirik. Wa qatlun nasamah. Yang kedua kata Ibnu Umar adalah membunuh orang yang bernyawa. Ya. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Umar, wal firaru minaz zahfi, yaitu adalah dengan pengecutnya berbalik ke belakang dan lari dari musuh yang sudah ada di depan mata ketika di medan perang. Yang keempat kata Ibnu Umar, wa qadhful muhsanati, yaitu adalah menuduh wanita baik-baik, wanita muslimah salihah, dituduh dia telah berzina. Ya. Kemudian yang kelima, wa aklur riba. Kata Ibnu Umar, memakan harta riba. Yang ke berapa? Yang keenam, wa aklu malil yatim. Memakan harta anak yatim. Yang ketujuh kata Ibnu Umar lagi, wa ilhadun fil masjid. Al-ilhad itu adalah menodai kesucian Masjidil Haram. Nanti akan kita lihat apa saja bentuknya. Kemudian yang ke-8, walladzi yastaskhir, yang suka mencela, menghardik dan menghina. Kemudian yang terakhir, wa bukaul walidaini minal uquq, dan membuat kedua orang tua menangis disebabkan kedurhakaan yang dia lakukan kepada keduanya. Itu adalah minal uquq, termasuk yang disebut dengan kedurhakaan seorang anak kepada orang tua. 9. Ya. Ada 9 perkara yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala li Ibnu Umar, setelah Ibnu Umar menceritakan 9 hal tadi, maka ia bertanya balik kepadaku, kata Taisalah bin Mayyas, ya, rahimahullah taala. Maka pertanyaanlah, atafruqun nar, apakah kamu takut kepada api neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan kamu mau untuk masuk ke dalam surga. Qultu i wallah, maka saat itu Taisalah berkata,
tentu demi Allah aku ingin surga. Maka Ibnu Umar bertanya lagi, ahayyun waliduk, aku mau tanya, apakah orang tuamu masih ada yang hidup? Qultu indi ummi. Taisalah menjawab, aku masih memiliki ibu. Artinya dia yatim, ayahnya sudah wafat, yang tersisa adalah ibunya. Maka Ibnu Umar merekomendasikan satu amalan yang membuat ia jauh dari api neraka dan memudahkan ia untuk masuk ke dalam surga. Maka Ibnu Umar berkata, fa wallahi, demi Allah, ya, lau alantalaha bil kalam, seandainya ibumu yang masih tersisa itu, setiap kali kamu bertutur kata dengannya, kamu bertutur kata dengan penuh kelembutan, wa at'amtaha ta'am, dan kamu senantiasa memberikan beliau makan, ya, latadkhulannal jannata majtanabtal kabair, niscaya kamu akan masuk ke dalam surganya Allah sepanjang kamu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Ya. Jadi Ibnu Umar merekomendasikan perbuatan bakti kepada orang tua hanya berucap dengan penuh kelembutan kepada ibunya, memberi beliau makanan, dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa besar, maka perbuatan itu insya Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya ingin terangkan terlebih dahulu ya tentang An-Najadat ini ya. Ketika Taisalah ceritakan dia dahulunya pernah ya terjaring ke dalam kelompok aliran sesat yang disebut dengan An-Najadat. An-Najadat ini adalah kelompok Khawarij. Apa yang terbayang dan terpikirkan oleh kita, Pak, ketika mendengar nama Khawarij apa? Hah? Teroris, kelompok ekstremis, ya. Apa lagi? Radikalis, ya. Kalau kita menyematkan sifat-sifat seperti ini kepada mereka itu tepat. Yang tidak tepat kan kalau sedikit-sedikit Islam dikaitkan dengan teroris, Islam radikal, Islam ekstremis, ya. Tapi kelompok yang satu ini memang sudah keluar dari agama Islam. Jika bukan karena Nabi yang sampaikan, maka kita tidak mungkin berani untuk mengatakan saudara sesama muslim sebagai orang kafir. Namun Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yang pernah ceritakan. Jadi kelompok Khawarij itu banyak sekali sebutannya. Ya, di antaranya tadi An-Najadat, terkadang disebut dengan Al-Haruriyah. Disebut dengan Al-Haruriyah karena domisili mereka di sebuah tempat di dekat Kufah di negara Irak ya saat ini. Namanya Harura. Maka disebut dengan Haruriyah, orang-orang yang tinggal di Harura. Ya. Kelompok Khawarij juga terkadang disebut dengan kelompok Asyurah. Asyurah. Syurah itu artinya orang-orang yang membeli, para pembeli. Maksudnya apa? Mereka membeli surganya Allah dengan amal-amal perbuatan mereka. Karena jargon mereka sering berkata syaraina anfusana fi ta'atillah, atau syaraina anfasana fi atau bil jannah. Kami membeli surganya Allah dengan amal-amal soleh kami. Sering mereka mengatakan demikian. Ya, karena mereka tertipu dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman. Apa yang Allah beli? Ya, jiwa-jiwa mereka, wa amwalihim, harta benda mereka. Maksudnya Allah melakukan perniagaan dengan orang beriman. Caranya bagaimana? Orang beriman menjual nyawa dia dan harta dia di jalan Allah, yaitu berjihad. Bi anna lahumul jannah, maka sebagai alat tukar dari Allah, Allah berikan surga. Mereka merasa mereka termasuk di ayat ini, padahal bukan seperti itu. Ya, mereka juga disebut dengan kelompok al-muhakkimah. Al-muhakkimah yaitu kelompok yang senantiasa
mengatakan la tahkima illa lillah. Tidak ada keputusan hukum kecuali milik Allah. Ya, ini adalah ketika perang Siffin antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan orang-orang yang membela Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka ketika sedang terdesak kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, maka beberapa orang mengangkat Al-Quran di atas tombak-tombak mereka dan mereka meminta namanya tahkim. Tahkim itu adalah meneliti kembali hukum di dalam Al-Quranul Karim. Disebabkan apa? Mereka asalnya menuntut kepada Sayyidina Ali untuk mencari para pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Sedangkan Ali memandang saat itu, ya, persatuan kaum muslimin harus dilakukan terlebih dahulu. Harus dilakukan konsolidasi terlebih dahulu, baru sudah kuat dan dia sudah kuat sebagai pemimpin, baru setelahnya maka ia akan mencari siapa pembunuh Utsman dan dikisos. Jadi hanya berbeda pandangan saja. Ya, maka mereka disebut dengan al-muhakkimah. Mereka juga disebut dengan al-mukaffirah. Mukaffirah itu tukang mengkafirkan orang. Suka ngafirin orang. Siapapun yang berdosa besar langsung mereka katakan kafir. Dan kelompok manapun yang berseberangan pendapat dengan mereka, maka disebut dengan orang-orang kafir. Maka orang-orang Khawarij disebut juga dengan mukaffirah. Ya. Terkadang mereka disebut dengan ahlun nahrawan. Ahlun Nahrawan adalah orang-orang yang berada di kota Nahrawan atau Nahawan. Mereka telah ditumpas habis kelompok Khawarij oleh Sayyidina Ali dan pasukannya di sebuah tempat namanya Nahrawan. Maka ada disebut dengan Ma'rakatu Nahrawan, perang Nahrawan atau perang Nahawan. Dan mereka juga disebut dengan Al-Marikun. Al-Marikun orang-orang yang sudah keluar. Kenapa keluar? Karena Nabi SAW yang sampaikan dalam hadisnya, orang-orang seperti ini telah keluar dari agama Islam. Bagaimana kisahnya? Pernah Nabi SAW itu membagi harta ghanimah ketika usai perang Hunain. Dan kita tahu Nabi SAW sebagai pemimpin, ya, komandan perang saat itu, plus beliau sebagai kepala negara dan beliau sebagai kepala syariat. Beliau yang menerangkan tentang syariat Islam. Maka Nabi SAW memberikan 100 ekor unta kepada 4 orang sahabat. Ada yang mengatakan lebih, di antaranya Al-Aqra' bin Habis. Ada lagi nama sahabat lain Uyainah. Ini beberapa orang yang masuk Islam baru-baru saja. Maka Nabi ingin mengikat hati mereka dengan agama Islam dengan cara memberikan 100 ekor unta. Tapi ternyata ada beberapa sahabat itu yang di dalam hatinya tuh ngerasa kurang enak. Kok pembagian Nabi kok pada kali ini agak aneh ya. Beliau melebihkan beberapa sahabat, ya, dan tidak memberikan kepada beberapa sahabat yang lain. Sampai ada seseorang yang berani-berani, ya, yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah. Salah seorang munafik, dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, i'dil." Wahai Rasulullah, hendaklah engkau berbuat adil. Ya, di riwayat lain, ittaqillah. Ya Rasul, bertakwalah kamu kepada Allah. Gimana Pak kira-kira? Nabi orang paling bertakwa. Nabi jelas adil apa yang beliau lakukan karena sesuai dengan wahyu dari Allah. Tiba-tiba ada seseorang yang berani-berani mengatakan, "Ya Rasul, kamu harus adil. Ya Rasul, bertakwa kamu kepada Allah. Dosa lo begitu." Gitu. Ya. Ketika Nabi seperti itu kan, kira-kira apa yang terjadi? Nabi marah enggak? Ya. Nabi marah, terlihat wajahnya memerah padam. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, siapa lagi yang mampu adil kalau aku tidak adil? Karena ini namanya menurunkan citra kenabian. Seorang nabi pasti adil karena hukumannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu orang sahabat yang sangat tegas. Siapa? Paling tegas siapa sahabat? Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Dia berkata, "Da'ni
Ya Rasul, izinkan aku. Fal adrib unuqa hadzal munafik. Aku ingin tebas tuh leher orang munafik. Langsung seperti itu. Tapi Nabi SAW melarang. Lah, jangan wahai Umar. Jangan. Sesungguhnya dia memiliki kelompok sendiri. Orang-orang yang rajin beribadah. Mereka membaca Al-Quranul Karim pagi, siang, malam. Mereka rajin tahajud sampai kapalan tangan dan kaki mereka. Mereka sering begadang semalaman untuk beribadah. Terlihat wajah mereka pucat dan mata mereka sembab. Namun sesungguhnya bacaan Quran yang mereka baca tidak melebihi tenggorokan. Ya, maksudnya tidak mampu sampai ke dalam hati. Hanya di luar-luar saja. Kemudian Nabi SAW sampaikan, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang apa? Orang-orang yang akan meremehkan amal-amal kalian semua. Bayangkan Pak, sahabat itu amalnya kan sangat banyak. Ini orang-orang kelompok Zul Khuwaisirah, saking mereka lebih giat beramal lagi, ketika mereka menyaksikan salah seorang sahabat Nabi beramal, mereka pandang itu amalan kecil. Mereka rajin puasa tiap hari, qiyamul lail terus. Tapi menurut mereka amalan sahabat itu enggak ada apa-apanya. Ya, kemudian Nabi sampaikan apa? Yamruquna minad din, mereka itu semua sudah keluar dari agama Islam. Kamuruqis sahmi minar ramiyah, seperti terlepasnya anak panah dari busurnya. Ya, anak panah ditarik dari busur, melesat menuju sasaran. Maksudnya seperti itu. Ya, artinya mereka sudah keluar dari agama Islam dan itu adalah suatu keyakinan. Ya, dan mereka tidak sadar dengan hal tersebut. Ini kelompok orang-orang Khawarij. Maka berhati-hatilah kita semua, ya. Karena di zaman saat ini ada orang-orang yang memiliki kelompok-kelompok yang mirip dan bahkan bisa menjadi cikal bakalnya orang-orang Khawarij seperti di zaman silam. Ya. Nah, ini mereka itu kebiasaannya mencela. Karena mereka berani mencela Nabi, pasti orang-orang yang ada di bawah Nabi mereka cela, dan mereka berani menyesatkan orang, dengan mudahnya menyesatkan orang lain. Mereka mengkafirkan sahabat Ali, mereka mengkafirkan sahabat Muawiyah, mereka mengkafirkan sahabat Utsman, mereka mengkafirkan banyak sahabat. Ya. Kebiasaan mereka juga apa? Senantiasa berburuk sangka, suudzon, ya. Bahkan mereka apa? Berburuk sangka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dituduhnya Nabi tidak adil. Padahal sahabat-sahabat lain saat itu walaupun ada perasaan tidak enak, tapi mereka tidak berani mengungkapkan. Ya. Kemudian apa? Kebiasaan mereka itu juga tanda-tanda dan cirinya terlalu berlebihan dalam beribadah. Maksudnya berlebihan dalam beribadah sampai melupakan kewajiban-kewajiban lain, hal-hal yang lebih prioritas. Ya, mereka lebih memilih misalkan qiyamul lail sepanjang malam sehingga esok paginya mereka tidak mau bekerja mencari nafkah. Ya, mereka tidak mengerti mencari nafkah itu juga sebuah kewajiban. Ya, yang seperti ini nih contoh-contohnya. Kemudian juga apa? Mereka keras terhadap orang-orang beriman. Tapi mereka lembut kepada orang-orang apa? Orang-orang kafir. Kalau dulu sahabat diceritakan dalam Al-Quran, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Betul nggak? Ya, walladzina ma'ahu. Ya, di surat Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, para sahabat yang bersama Nabi. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka sangat tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama bainahum, mereka kasih terhadap sesama orang-orang Islam. Tapi kalau orang Khawarij mereka kebalikannya. Asyidda'u 'alal muslimin ruhama'u bainal kafirin. Mereka justru ya keras sama orang-orang beriman. Sebagai contoh, ada seorang tabi'in namanya Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad. Ini seorang anak dari sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Khabbab bin Al-Arad. Putranya namanya Abdullah. Abdullah sedang berjalan dengan istrinya yang sedang hamil.
Kemudian salah seorang Khawarij bertanya kepada Abdullah, karena memang tidak senang dengan Abdullah, karena kebiasaan orang Khawarij meremehkan orang lain dan menyesatkan orang lain. Ya, dia bertanya, ya, apakah kamu pernah mendengar sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian dan fitnah di akhir zaman? Maka Abdullah berkata, iya tentu aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Kalau sudah berada di akhir zaman, ada masanya di mana duduk lebih baik daripada berdiri. Ya, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, dan berdiri lebih baik daripada berjalan. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan berjalan lebih baik daripada berlari. Maksudnya kalau sudah di akhir zaman, usahakan sebisa mungkin kalau tidak kuat dengan fitnahnya dan ujiannya, maka beradalah di rumah terus. Seperti ketika Dajjal sudah berkeliaran. Kalau kita nggak kuat dengan fitnah Dajjal, dengan ujian yang diberikan Dajjal, seperti Dajjal menawarkan antara surga dengan neraka, kamu pilih mana? Ya, surganya Dajjal, sesungguhnya nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal, sesungguhnya adalah surganya Allah. Dihadapkan pada air dengan api, pasti kita pilih air, bukan? Pilih air. Padahal air itu adalah surganya Dajjal dan nerakanya Allah. Kalau memilih api, itu adalah nerakanya Dajjal dan surganya Allah. Banyak bentuk ujian. Ya, kalau tidak kuat, hendaklah jangan keluar rumah. Kalau bisa duduk aja di rumah. Nggak mampu, ikat diri di rumah. Sampai ada masanya nanti seperti itu. Maka mendengar hadis tentang itu, orang Khawarij ini tidak senang. Maka ia bunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat seketika. Dan ia bahkan bunuh istrinya yang sedang mengandung, dan dia keluarkan janin dari perutnya. Kejam mereka terhadap sesama muslim. Tapi giliran mereka terhadap orang-orang kafir, ya, mereka berjalan tidak lama bertemu dengan khinzir, mereka bunuh khinzir tersebut, babi. Ya, setelah mereka bunuh, mereka tahu ini milik seorang yang kafir, ahli zimmi, ya, orang-orang kafir yang berada di bawah naungan kekuasaan agama Islam atau pemerintahan Islam yang sah. Maka mereka terburu-buru meminta maaf kepada pemiliknya dan mereka ganti rugi. Aneh kan? Sama orang kafir mereka lembut, tapi sesama orang Islam mereka justru ganas, ya, kasar. Seperti itu ciri-ciri orang-orang Khawarij, ya. Hati-hati nih, ya. Kemudian mereka qillatul fahmi, sangat sedikit pemahaman tentang syariat, terlalu disibukkan dengan ibadah, tapi ibadah kosong yang hanya melelahkan mereka. Mereka tidak paham inti daripada ibadah, seharusnya refleksinya adalah akhlak yang semakin baik. Ini hati-hati terhadap orang-orang Khawarij. Nah, kemudian di sini Ibnu Umar terangkan tentang 9 dosa besar. Sesungguhnya tidak hanya 9 dosa besar, itu ada banyak, Pak. Ya, beberapa ulama sebutkan ada yang sampai 50. Beberapa ulama sampaikan puluhan. Intinya dari hadis ini menunjukkan dosa itu dibagi dua, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Setiap dosa besar, ya, kriterianya adalah yang pertama, dosa yang ada ancaman hukuman hadnya. Hukuman had itu apa? Hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya, seperti apa? Berzina, ada hukumannya cambuk sebanyak 100 kali bagi yang belum menikah. Ya, termaktub di surat An-Nur surat ke-24 ayat yang kedua. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, ini contoh. Ada lagi disebut dengan dosa besar ketika ada ancaman-ancaman dari syariat. Ancamannya berupa neraka jahanam, ancamannya berupa dosa besar, ancamannya berupa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ancamannya berupa apa? Dihapuskan kebaikan-kebaikannya dan seterusnya. Ya, ini adalah kriteria dosa besar. Sehingga dengan kriteria ini maka dosa besar tidak hanya 9. 9 ini hanyalah beberapa yang diketahui oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, yang pertama jelas ya al-isyraku billah. Ya, syirik kepada Allah. Ini termasuk orang yang
murtad. Ya, murtad itu adalah dia menyekutukan Allah setelah sebelumnya dia mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau Muhammad, la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka seketika semua amal solehmu akan hilang, musnah, habis, enggak ada sisanya sama sekali. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Banyak perbuatan syirik yang tidak disadari saat ini oleh orang-orang Islam. Ya, di antaranya apa, Pak? Menyembah kuburan, syirik. Ya, berbeda berziarah kubur dengan menyembah kuburan. Itu sesuatu hal yang lain. Yang satu ibadah, yang satu maksiat, bahkan di antara maksiat yang terbesar. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Kata Ibnu Umar, wa qatlun nasamah. Nah, ini ya tadi, membunuh seseorang yang masih bernyawa, yakni adalah qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq. Dalam surah Al-Furqan di ayat yang ke-68 Allah sebutkan dosa-dosa besar, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak membunuh seseorang tanpa ada alasan yang jelas. Maknanya kalau membunuh ada alasan yang jelas itu boleh. Contohnya apa, Pak? Membunuh orang yang membunuh orang. Ya, orang yang membunuh maka dia dikenakan hukuman kisos. Kisosnya apa? Dibunuh. Maka algojo yang membunuhnya dia bukan termasuk ini dosa besar, tidak termasuk. Ya. Kemudian apa lagi? Murtad juga demikian. Istitab, pertama dituntut untuk dia bertaubat dulu. Kalau tidak mau, maka dalam syariat Islam Nabi SAW memberikan rekomendasi untuk apa? Untuk pancung dia. Maka membunuh orang yang murtad setelah dituntut bertaubat tidak mau juga, maka itu bukan termasuk dosa besar, bahkan dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, yang ketiga tadi wal firaru minaz zahfi, kabur dari medan perang ketika musuh sudah ada di hadapannya. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 15 sampai dengan ayat 16. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfa, jika kamu bertemu dengan orang kafir dalam medan perang, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan kamu lari ke belakang. Kecuali ada dua kondisi. Ayat ke-16-nya, wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Kecuali kalau mundurnya itu untuk siasat perang. Mundur sebentar, melihat keadaan, kemudian serangan balik. Nah, itu kan terkadang ada strategi seperti itu. Yang kedua, mundur untuk bergabung dengan pasukan yang ada di belakangnya, bukan dengan tujuan untuk kabur. Nah, yang seperti itu boleh. Wa qadful muhsanah, Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat An-Nur surat ke-24 di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh zina perempuan-perempuan yang baik-baik. Ya, walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan tuduhannya tidak disertai dengan 4 orang saksi. Ya, maka mereka itu harus diapakan? Harus dicambuk 80 kali. Fajlidum samanina jaldah. Ini salah satu contoh dosa besar adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman had. Oleh syariat sudah ditentukan 80 kali cambuk. Bahkan mereka disebut orang-orang fasik. Ya. Illal ladzina tabu, Allah tutup di ayat yang kelima dengan kecuali orang-orang yang bertaubat. Berarti tidaklah perbuatan dosa disertai dengan taubat, melainkan itu adalah dosa besar.
Ya, kemudian wa aklu riba. Wah, ini juga banyak sekali yang melakukan. Ya, memakan harta riba. Satu-satunya dosa di dalam Al-Qur'an yang disebutkan pernyataan perang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, ya, tinggalkanlah riba. Ya, jika kamu memang termasuk orang-orang yang masih memiliki iman, ya. Tapi yang tidak mau apa? Fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Di Al-Baqarah ayat 279 Allah nyatakan fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Hendaklah kamu menyatakan perang kepada Allah dan Rasulnya kalau tidak mau nurut, berhenti dari harta riba. Wa aklu malil yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. An-Nisa ayat ke-10. Ini 9 dosa semuanya kalau kita lihat di Quran semuanya menunjukkan dosa-dosa besar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka telah melahap api neraka ke dalam perut mereka. Ya. Kemudian apalagi tadi? Wa ilhadun fil masjid. Nah, ini penting. Menodai kesucian Masjidil Haram. Masjid Nabawi, tanah haram. Beberapa ulama menyebutkan yang dimaksud dengan masjid ini umum, semua masjid, tidak hanya Masjidil Haram. Berarti kalau semua masjid, ya, perbuatan penodaan, penistaan kepada Masjidil Haram dosanya lebih besar lagi daripada masjid-masjid yang lain. Contohnya apa? Contohnya membunuh di Masjidil Haram. Ya. Perbuatan kriminal berupa membunuh di negara kita Indonesia, jika dilakukan di kota Mekah, itu derajat dosanya beda. Lebih besar dosanya di mana? Di kota Mekah, karena itu tempat suci. Ya, wa ilhadun fil masjid, itu salah satu bentuk. Ya, apalagi melakukan penyerangan dan peperangan di dua kota haram itu, Madinah dan Mekah. Maka dulu, ya, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zubair, bayi yang pertama lahir setelah sahabat hijrah ke Madinah. Ya, jadi Abdullah bin Az-Zubair anaknya Zubair bin Awam. Ini adalah orang yang menggantikan kekuasaan Muawiyah di Makkah. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan itu sudah wafat, itu kan politik semakin memanas. Ya, kekuasaan Islam itu sudah luas di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka anaknya si Yazid ingin menjadi khalifah. Tapi di kota Makkah ada Abdullah bin Az-Zubair, dia tidak senang dengan Yazid dan dia tidak sepakat dengan pembaikatan terhadap Yazid. Ya, maka apa yang dilakukan orang-orang yang ada di belakang Yazid untuk mengambil kepemimpinan di Makkah? Mereka menyerang kota Makkah. Ya, mereka panah itu orang-orang yang sedang ada di Masjidil Haram, yang sedang tawaf, itu mereka panah. Ini termasuk namanya perbuatan ilhadun fil masjid. Ya. Menurut para ulama, kalau ini umum semua masjid, berarti masjid seperti masjid yang kita tempati ini juga tidak boleh dinodai. Contoh menodai masjid seperti apa? Ada yang tahu? Berzina di masjid. Ada itu. Perbuatannya lain dosanya, berzina di rumah dengan di masjid. Ya, apalagi memperkosa di masjid lebih buruk lagi. Ya, apalagi contoh membuka aurat di masjid. Perhatikan, banyak sekali terjadi nih di masjid-masjid ketika membiarkan jamaah masuk ke dalam masjid dalam kondisi memakai celana pendek, memakai pakaian yang terbuka. Seharusnya masjid itu di luar sudah disediakan tulisan, ya, ini adalah kawasan berbusana muslim dan muslimah. Seharusnya mukena, seharusnya sarung itu disediakan sejak di luar sebelum masuk ke area masjid. Ya, ini banyak terjadi ketika apa? Di bulan Ramadan, ibu-ibu yang bayar zakat memakai celana pendek. Ya, membayar zakat dengan pakaian terbuka. Bapak-bapak juga demikian. Ingat, ini area masjid. Harus steril. Ya, jangan sampai dinodai. Ini banyak terjadi. Di antara bentuk menodai masjid yang lain apa? Ketika membiarkan suara-suara musik dari handphone itu berbunyi di masjid.
Maka perhatikan, kalau masuk ke dalam masjid, silent itu handphone. Hormati, ini adalah rumah Allah. Ya, silent handphonenya. Ya, apalagi? Ya, banyak bentuknya. Membuka internet di masjid namun tidak memperhatikan apa yang ia buka. Dia buka apa? Aurat itu di medsos, di dalam masjid. Ya, bermain game di masjid ini juga termasuk menodai kesucian masjid. Ya, maka perhatikan perbuatan-perbuatan seperti ini termasuk menodai masjid. Waladhi yastaskhir, yang suka mencela, menyakiti orang lain. Ya, ini juga termasuk dosa besar. Sibabul muslim fusukun. Ya, menyakiti, mencela seorang muslim itu perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada kekufuran. Wa buka'ul walidain minal uquq, dan terakhir yang masuk ke dalam bab ini adalah membuat kedua orang tua menangis. Ya, ini hati-hati bagi anak-anak, bagi orang tua yang masih hidup orang tuanya. Ya, sudah memiliki anak namun ayah ibunya masih hidup. Kadang kita temukan ada orang berumur 40, 50 tahun, orang tuanya masih hidup, berumur 70, 80. Ya, bagi yang masih memiliki orang tua, jangan sekali-kali membuat mereka menangis disebabkan perbuatan kita yang salah. Ya, bahkan permintaan orang tua sepanjang itu bersifat duniawi, maka usahakan untuk selalu dipenuhi. Kecuali kalau permintaannya itu adalah bentuk yang menyakiti orang tua sendiri. Contoh, orang tua yang sudah memiliki pantangan makanan, ya, oleh dokter direkomendasikan jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, itu dulu. Maka ketika ia minta kepada anaknya untuk memasakkan masakan yang dilarang atau meminta dibelikan, ketika kita sebagai anak tahu, maka jangan dituruti, tapi tetap dengan cara yang lembut. Jelaskan alasannya, nanti begini Pak, nanti begini Bu. Tapi kalau mereka bersikeras, ya, demi menjaga keridhaan mereka, maka boleh-boleh saja dipenuhi permintaannya. Tapi jangan sering. Ini perkara-perkara yang remeh, Pak. Perkara-perkara yang remeh bagi kedua orang tua bisa menyebabkan keduanya menangis. Dan menangis, ya, membuat orang tua menangis itu termasuk durhaka kepada orang tua. Ya, Allahu a'lamu bis-shawab.